Takwa adalah penyeru kepada setiap kebaikan dan sekaligus pencegah dari setiap kejelekan. Kalau ada takwa pada diri seorang, dia akan condong kepada kebaikan dan akan terhindar dari kejelekan. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti dia akan meninggalkan yang haram. Kalau yang haram-haram masih dikerjakan, yang dilarang masih diabaikan, yang haram termasuk riba, judi, macam-macam, apa saja. Kalau bertakwa, pasti itu ditinggalkan. Dan melaksanakan diwajibkan, yang diperintahkan dilaksanakan. Kemudian boleh jadi takwa ini semakin bertambah di dalam hati sehingga menguat sampai dia tidak melakukan yang sebenarnya boleh dilakukan karena khawatir. Itu tingkatan yang sangat waro. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti ini, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah dan mereka berada dalam surga kenik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم أجمعين. Para bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dalam keadaan sehat dan bisa memenuhi panggilan Allah, yaitu salat Jumat dengan berjamaah. Semoga setiap langkah kita menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hadanallah wa iyyakum ajma'in. Para bapak, saudara-saudara jamaah Jumat, semoga Allah senantiasa menambah taufik dan hidayahnya kepada kita. Materi khutbah kita siang hari ini adalah orang-orang yang bertakwa. 1 dari 40 karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Kita harus berusaha bekerja keras agar menjadi orang yang bertakwa, karena Allah akan mencintai. Dan kalau Allah sudah cinta, maka dosa akan diampuni, akan dijauhkan dari neraka, akan dimasukkan ke dalam surganya tentu. Para bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati Allah, orang-orang yang bertakwa itu siapa? Mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Orang-orang yang bertakwa adalah wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Wali Allah itu orang bertakwa. Kalau ada orang yang bisa berjalan di atas air, jangan buru-buru dibilang dia wali.
sebelum diukur dengan Al-Quran dan Sunnah, mizannya, timbangannya. Ketika dikatakan kepada Imam Asy-Syafi'i, kalau ada orang berjalan di atas air, belum tentu wali Allah. Kalau nggak pernah sholat, bisa jadi wali setan, karena ada auliyaur rahman, wali-wali Allah yang maha pemurah, dan auliyaus syaitan. Bahkan Imam Syafi'i bilang kurang. Bahkan kalau ada orang berjalan di atas air bisa terbang, itu pun belum tentu wali Allah. Harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ayuhal hadirun hadanallah wa iyyakum ajma'in. Orang-orang yang bertakwa adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Allah, yang paling mulia dengan Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Kalau mulia di hadapan manusia, mungkin dengan harta. Orang kaya, banyak orang kaya. Mungkin dengan ilmu, mungkin juga dengan jabatan. Tapi kalau mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ayuhal hadirun, as'adakumullah hayatakum wa iyaya. Orang-orang yang bertakwa, mereka adalah kekasih-kasih Allah. Siapa ciri-cirinya di antaranya itu apa? Mereka adalah pemilik akidah yang lurus dan amal yang soleh. Mereka adalah pemilik akidah yang selamat dari syirik, bersih, steril, tidak ada kontaminasi kesyirikan apapun, dan amal soleh yang selamat dari berbagai macam bid'ah, yang kecil, yang menengah, yang besar, sampai yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Bebas dari syirik dan bid'ah, itulah mereka orang-orang yang bertakwa. Dan dari orang-orang yang bertakwa inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal saleh. Maka kalau kita tahu ada amal kita yang pasti diterima oleh Allah, Masya Allah, berarti kita termasuk orang bertakwa, dan orang bertakwa dijanjikan oleh Allah surga baginya. Kita lihat dalam Al-Quran kisah kedua putra Nabi Adam alaihissalam tentang kurban. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ceritakanlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menceritakan kisah mereka, dua putra Nabi Adam alaihissalam yang sering disebut namanya Habil dan Qabil, tapi nggak ada nama dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang sahih. Tapi kita ambillah untuk membedakannya dengan sebenarnya bil haq. Kapan? Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang mereka berdua, dan salah satunya kurbannya ditolak. Maka Qabil yang kurbannya ditolak, ia mengatakan kepada saudaranya Habil, qala la aqtulannak, sungguh pasti aku akan membunuhmu. Tapi apa jawaban saudaranya? Kata Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Tentu bukan hanya kurban, ibadah, sedekah dan segalanya tentunya akan diterima dari orang-orang yang bertakwa. Apa maksud diterima? Yang dimaksud amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengakibatkan adanya pahala, mengakibatkan adanya ganjaran di akhirat, tidak lain adalah surga. Allah katakan dalam surat Maryam 63, tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada hamba-hamba kami. Siapa yang akan mewarisi surga? Man kana taqiyya, adalah orang yang bertakwa. Masyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Para bapak
saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati Allah, oleh karena itulah sayangnya Allah kepada kita, Allah mengutus para rasul untuk menyeru kepada manusia agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Nuh diutus kepada kaumnya. Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa athi'un. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul, padahal didustakan hanya Nabi Nuh saja, rasul satu, tapi dianggap mendustakan semua rasul. Ketika saudara mereka yaitu Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Kita disuruh bertakwa, para rasul menyuruhkan agar bertakwa. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Begitu juga dengan Ad, kaum Ad yang diutus ke sana Nabi Hud, sama. Kadzabat 'adun al-mursalin idz qala lahum akhuhum Hud ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa athi'un. Termasuk juga kaum Samud yang diutus kepada mereka adalah Nabi Shalih alaihissalam, sama, misinya sama, tugas para rasul itu sama. Termasuk kaum Lut juga disebutkan dalam Al-Quran. Ashabul Aikah juga demikian, mengingat waktu yang singkat. Termasuk juga Syuaib, ya, kepada Nabi Syuaib alaihissalam juga dikatakan kepada kaumnya seperti itu. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan kepada manusia agar bertakwa. Jadi semua Rasulullah misinya sama, ingin menyelamatkan kita, ingin mengajak kita kepada jalan menuju surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga, kata Nabi, kecuali yang enggan, yang enggak mau. Apa ada yang enggak mau? Tentu tidak mengatakan saya enggak mau masuk surga, tetapi yang taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang akan masuk surga. Yang tidak mau taat berarti pilihannya adalah neraka. Walaupun dia bilang saya mau masuk surga, tapi nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau taat, maka nggak cukup sekedar klaim, ucapan, verbal, tapi harus dibuktikan. Ketakwaan juga harus diwujudkan. Masyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian kadang-kadang kata takwa dalam Al-Quran disandarkan kepada siksa Allah. Bahkan kadang disandarkan kepada tempatnya seperti neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin." Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Ayyuhal hadirun hadanallah wa iyyakum ajmain. Para bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apa itu takwa? Takwa adalah rasa takut. Maka siapa yang takut kepada sesuatu, dia akan berhati-hati, akan waspada. Tapi yang tidak takut kepada sesuatu, dia tidak akan waspada. Maka barang siapa yang takut kepada Allah, pasti akan berhati-hati. Sebagaimana Allah nyatakan, Allah jelaskan kepada kita tentang para malaikatnya yang takut kepada Allah dan sangat taat. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Rabb mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Orang yang takut pada Allah, yang takwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya. Ada satu riwayat yang singkat tapi maknanya padat. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah. Kapan? Ketika haji wada, haji terakhir dari Nabi. Kan Nabi aja sekali. Apa pesan Nabi SAW untuk masuk surga? Ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum
wa addu zakata amwalikum wa ati'u dza amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Bertakwalah kepada Allah Rabb kalian semuanya, dirikanlah salat yang 5 waktu, yang wajib dulu, kalau sudah boleh yang sunnah, jangan rajin yang sunnah, yang wajib terbengkalai, ada prioritas. Kemudian puasalah di bulan Ramadan, tunaikan zakat harta-harta kalian, dan taatilah perintah pemimpin kalian. Jadi pemimpin dari pemerintah, aturan-aturan yang tidak bertolak belakang dengan agama, maka harus ditaati. Aturan lalu lintas harus pakai helm, pakailah. Ini masuk dalam ketaatan yang diperintahkan oleh agama. Kalau ini bisa dilakukan, apa kata Rasulullah SAW? Rasul yang menjamin tadkhulu jannata rabbikum, pasti kalian akan masuk surga Rabb kalian. Teorinya mudah, pelaksanaan yang berat. Kita bermohon kepada Allah semoga dimudahkan, diberikan kesanggupan untuk bisa melaksanakan. Ini hanya 5 pesan Nabi. Ittaqullah rabbakum, bertakwa kepada Allah Rabb kalian yang menciptakan kita, memberi rezeki kita, menjaga kita dan seterusnya. Wasallu khamsakum, jangan tinggalkan salat yang 5 waktu, pokok gitu. Wasumu syahrakum, bulan Ramadan penuh puasa. Wa adzu zakata amwalikum, bagi yang mampu, yang kaya, yang sampai nisab, sampai haul, hak orang miskin dan lainnya 8 asnaf keluarkan, hanya 1/40. Wa ati'u dza amrikum, tabah kepada pemimpin kalian, umara, yaitu para penguasa yang sah tentunya, maka tadkhulu jannata rabbikum. Nabi yang menjamin bahwasanya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melaksanakan wasiat Nabi ini, dan semoga kita kelak dipertemukan di surga yang penuh dengan nikmatnya. Amin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Para bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati Allah, takwa adalah penyeru kepada setiap kebaikan dan sekaligus pencegah dari setiap kejelekan. Kalau ada takwa pada diri seorang, dia akan condong kepada kebaikan dan akan terhindar dari kejelekan. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti dia akan meninggalkan yang haram. Kalau yang haram-haram masih dikerjakan, yang dilarang masih diabaikan, yang haram termasuk riba, judi, macam-macam, apa saja. Kalau bertakwa pasti itu ditinggalkan dan melaksanakan diwajibkan, yang diperintahkan dilaksanakan. Kemudian boleh jadi takwa ini semakin bertambah di dalam hati sehingga menguat sampai dia tidak melakukan yang sebenarnya boleh dilakukan karena khawatir. Itu tingkatan yang sangat waro. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti ini, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah dan mereka berada dalam surga kenikmatan. Karena itulah maka Allah memerintahkan kita agar bersungguh-sungguh dalam bertakwa, kalau bisa sampai ke puncaknya. Maka wasiat para khatib setiap Jumat di mana-mana, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sebenar-benar ini target. Tapi sebenarnya ittaqullah mastata'tum, semampu Anda. Meninggalkan larangan harus semuanya, tapi kalau perintah semampunya, tapi usaha maksimal. Masyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian yang perlu kita renungkan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan takwa sebagai sebab keselamatannya dari neraka.
Orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Mari kita renungkan sejenak satu ayat saja dalam surat Maryam ayat 71 lengkapnya dengan 72. Kenapa? Setiap kita pasti akan mendatangi neraka. Pasti. Tidak ada yang tidak. Kenapa? Karena surga adanya di ujung sana. Harus menyeberang. Harus ada melewati jembatan itu sirat. Setelah semua proses hari kiamat ada timbangan amal segala macam, ujungnya harus meniti jalan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Dan tidak ada seorang pun dari kamu melainkan akan mendatangi neraka itu pasti. Ada yang cepat secepat kilat menyeberang, ada yang seperti angin bus, ada yang mungkin berjalan, ada yang ngesot melangkah dan kiri kanan akan menariknya. Tapi dari ujung sana Rasulullah berdoa, Allahumma sallim, kepada umatnya agar selamat. Tapi kalau nggak beramal, maka doa itu tentu nggak berdampak untuk kita. Jadi setiap kita nggak ada yang, karena surganya di sana, di seberang neraka. Hal itu bagi Allah, bagi Tuhanmu adalah sesuatu kemestian yang sudah ditetapkan. Semuanya. Tetapi kata Allah SWT dalam lanjutan ayat ini, "Tsumma nunajjiyal ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jisiyya." Kemudian kata Allah SWT, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Itu yang harus kita renungkan. Ujungnya ke sana. Semua kita pasti akan mati, akan dihidupkan kembali untuk melanjutkan kehidupan yang abadi. Maka pilihannya hanya satu. Kalau ingin sukses, ingin berhasil, ingin selamat, maka selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nantinya di dalam surga yang penuh dengan nikmatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.